Setelah sempat ditutup karena pencarian kelompok teroris MIT Poso dan pandemi COVID-19, objek wisata Danau Tambing Lorelindo kembali dibuka untuk umum. Sontak saja warga yang sudah merasa rindu berkemah langsung memadati Danau Tambling Tribuners. Danau Tambling ini merupakan suatu daerah destinasi wisata favorit warga Poso, Sigi, dan juga Kota Palu Tribuners. Sebab lokasinya yang strategis dan pemandangannya yang masih asri. Dan bagaimana detail keindahan wisata ini akan disampaikan oleh rekan Alan Syahriar dari Tribun Palu. Silakan rekan Alan. Baik, Tribuners, benar sekali bahwa pasca pandemi COVID-19 dan berakhirnya jaringan terorisme Mujahidin Indonesia Timur yang berhasil ditumpas oleh pasukan Operasi Managoraya baru-baru ini membuat Danau Tambing atau dalam bahasa Pamona suku yang mendiami wilayah tersebut menyebutnya Rano Kalimpaa atau Rano Tambing kembali ramai oleh wisatawan lokal. Danau Tambing merupakan sebuah danau yang terletak di Desa Sidoa, Lore Utara, Kabupaten Poso. Danau ini terletak pada ketinggian sekitar 1.700 meter dari permukaan laut. Dan Danau Tambing merupakan salah satu bagian dari wilayah Taman Nasional Lorelindo, serta danau ini dikelola oleh Balai Besar Taman Nasional Lorelindo dan juga pemerintah Kabupaten Poso. Setiap tahunnya pengunjung atau wisatawan yang datang ke objek wisata Danau Tambing selalu bertambah hingga mencapai ratusan ribu orang. Untuk hari teramainya biasanya di akhir pekan seperti hari Sabtu dan Minggu. Dan menurut Balai Besar Taman Nasional Lorelindo, 3 ciri khas yang ada di lokasi Danau Tambing yang menjadi daya tarik untuk wisatawan lokal maupun mancanegara, yaitu alamnya yang asri, danaunya, dan burung. Danau Tambing memiliki keanekaragaman makhluk hidup seperti spesies burung. Di sini lebih dari 260 jenis burung hidup sehingga membuat tempat ini dijuluki surga burung. Dan 30% di antara spesies burung tersebut adalah jenis endemik yang artinya 30 dan sisanya itu baik berkembang di sekitar Danau Tambing. Selain itu, daya tarik lain yang menjadi pesona Danau Tambing ini ialah area khusus yang berkemah bagi wisatawan yang dapat memandang alam yang begitu indah sembari mengamati burung dan memancing dan mengelilingi Danau Tambing atau Rano Kalimpaa di jalur trekking yang telah dibuat oleh pengelola kawasan wisata Danau Tambing. Danau Tambing mempunyai udara yang cuaca yang teduh serta sejuk. Walau di tengah hari sinar matahari cukup mencolok, namun udara segar tetap akan terasa di sini. Akan tetapi jika senja sudah datang dan lokasi Danau Tambing mulai gelap, suhu udara di sana bisa mencapai 10 hingga 15 derajat Celcius. Hal ini membuat para petualang maupun pengunjung tidak lepas dari baju hangat atau jaket yang dipakai. Dengan udara suhu yang sejuk tersebut juga wajar jika banyak para pengunjung atau wisatawan datang menjadikan Danau Tambing sebagai tempat untuk menghabiskan waktu di akhir pekan. Suhu udara yang sejuk dapat memanjakan penat dari rutinitas. Danau Tambing adalah salah satu spot petualangan dan destinasi wisata yang lokasinya mudah untuk diakses. Bermodal kendaraan roda 2 maupun roda 4, cukup melewati jalan Trans Palu-Napu dengan jarak 90 km, kita bisa sampai di sini dengan waktu tempuh 2 atau hingga 3 jam perjalanan. Lokasinya juga yang cukup strategis ini membuat wisatawan ingin ke sana sehingga destinasi ini selalu ramai menjelang akhir pekan. Oleh karena itu, untuk Tribuners yang akan ke sini dengan niat untuk bersantai, hindari waktu akhir pekan karena akan ramai di sana. Dan terakhir untuk biaya masuknya dikenakan tarif 11.000 per orang, dan bagi Tribuners yang tidak memiliki alat camping, tenang saja karena pihak pengelola juga menyediakan berbagai macam alat sewa camping mulai dari tenda, kursi, meja, nesting, kompor hingga matras dengan harga yang bervariasi. Kembali rekan Arista.